Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Patut kita bersyukur atas anugerah Tuhan, sehingga kita semua ada pagi ini dalam keadaan baik. Mari kita syukuri anugerah Allah tersebut dalam saat teduh melalui Rehat edisi 25 Juni 2020. Kita siapkan firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kita berdoa, mohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu kami nikmati dalam kehidupan ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memberi kesempatan bagi kami untuk selalu bersekutu dengan Tuhan melalui saat teduh. Roh Kudus, tolong kami untuk selalu menjadikan firman Tuhan sebagai suluh dan pedoman dalam hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan bersabdalah, kami siap mendengar dan siap melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian itu. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Dari pembacaan kita Galatia 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 diberi tema merdeka. Tilendok. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Merdeka diartikan bebas, berdiri sendiri, bebas dari tuntutan, dan tidak terikat. Kemerdekaan adalah harapan setiap orang. Merdeka dari hidup yang terbeban kepada kehidupan yang lebih baik. Tapi rupanya, ada juga sekelompok orang yang salah memahami kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya menurut kemauan hatinya
tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia memperingatkan agar tidak salah memahami kemerdekaan dalam Kristus. Menerima kasih karunia berarti tidak lagi menantikan pembenaran hukum Taurat. Rupanya, beberapa anggota jemaat di Galatia telah mengganti iman mereka kepada Kristus dengan iman kepada upacara-upacara legalistik dari hukum Taurat. Firman Tuhan menyatakan bahwa mereka sudah berada di luar kasih karunia dan meninggalkan prinsip kasih karunia Allah yang membawa hidup dan keselamatan. Hal ini berarti hubungan dengan Kristus ditiadakan dan tidak lagi tinggal di dalam Kristus. Orang-orang yang mengajarkan pembenaran oleh hukum Taurat diibaratkan seperti ragi, bahwa sekalipun sedikit tetapi dapat merusak seluruh adonan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang kita peroleh dalam Kristus itu mahal, karena Kristus harus membayarnya dengan nyawanya. Untuk menerima dan menjalani semua itu, kita memerlukan iman. Iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Juru Selamat. Iman adalah dasar hidup yang bisa dinyatakan dalam perbuatan kasih. Hidup baru orang yang percaya digenapi dalam kasih sehingga menghasilkan buah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas sapaan Tuhan pagi ini melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk tetap bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Iya Tuhan, kami serahkan perjalanan kehidupan kami pagi ini. Kiranya Tuhan berperkara dalam setiap perjalanan kehidupan kami, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan tanggung jawab kami. Tuhan berkati pekerjaan, usaha dan rencana-rencana kami dalam kehidupan ini. Keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak dan cucu-cucu kami, orang tua, saudara-saudara dan kekasih-kekasih kami percaya Tuhan yang akan memberkati dan memelihara. Majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, dan jemaat-Mu, Tuhan tetap memberkati. Pelayanan-pelayanan ke depan Tuhan campur tangan di dalamnya. Teristimewa pelayanan ibadah rumah tangga yang akan dilaksanakan nanti malam, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kiranya kami boleh mengambil bagian di dalamnya. Pemuda-pemudi-Mu Tuhan, tilik mereka satu persatu dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam menikmati masa muda mereka, bahkan dalam seluruh aktivitas pekerjaan mereka. Saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan mereka. Seperti anak kami Bunga, cucu dari nenek Alex yang dirawat di rumah sakit PKT. Juga saudara kami Mama Alfa di Makassar. Tuhan pulihkan anak dan saudara terkasih kami. Biarlah mereka boleh pulih dan sembuh dari sakit penyakit yang diderita. Bahkan yang tidak kami sebut namanya satu persatu, pulihkan mereka. Saudara-saudara kami yang lalai, Tuhan ingatkan. Saudara-saudara kami yang berduka, hiburkan dan kuatkan mereka. Serta saudara-saudara kami yang bersuka cita, Tuhan sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan perjalanan keluarga terkasih kami Bapak Matius Risan Papa sekeluarga. Tuhan tuntun, Tuhan sertai mereka bersama dengan saudara Elwin yang menuju ke kampung halaman. Biarlah mereka boleh tiba dengan selamat dan tak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan
dengan keluarga terkasih kami selama di Bontang ini. Kiranya mereka dituntun Tuhan selanjutnya dalam kehidupan mereka di Tanah Toraja. Iya Bapa, kami serahkan para janda, duda, dan anak yatim piatu, serta orang tua dalam usia lanjut. Tuhan yang akan memberkati dan memampukan kami saling menopang dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Pemerintah kami dan bangsa kami, Tuhan tetap memberkati. Kami serahkan pergumulan pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan pulihkan kami dari pergumulan ini. Bahkan dalam menjalani masa new normal, kami pasrahkan hidup kami. Tangan Tuhan yang akan menuntun kami, menopang kami, sehingga kami terus berjalan dalam arahan dan tuntunan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengarkan kami. Di dalam Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat berkarya, berjuang, dan bekerja hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Soli Deo Gloria.